Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafiki. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan video dari mata kuliah program mobile saya yang mana akan menjelaskan pada pertemuan ini adalah membuat vektor aset untuk menambahkan icon pada tombol yang ada pada aplikasi saya. Lalu yang kedua membuat dua sub halaman baru yang akan menampilkan web view dan juga web view dengan link yang sesuai dengan tema aplikasi saya. Lalu yang ketiganya masuk ke sub halaman yang ada, menerapkan toolbar dan tombol kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk itu kita langsung saja membuka Android Studio. Di sini saya sudah memiliki project. Sebelumnya saya memiliki project adalah yang berjudul Pautopia. Pautopia ini adalah aplikasi mobile yang isinya adalah tempat menitipkan hewan dan juga membeli barang-barang, peralatan dan juga makanan untuk hewan peliharaan, terutama untuk hewan kucing dan juga anjing. Nah, di sini saya sudah memiliki halaman login yang mana berisi nama dan password, hanya dua itu. Lalu ketika kita buat nama dan passwordnya, kita login, nama kita akan disimpan dan dipanggil di halaman dashboard dengan panggilan Hai nama kita. Nah, seperti itu. Lalu di sini kita memiliki toolbar dashboard ya, ini toolbar yang mana toolbar ini seperti header berisi nama, judul halaman kita dan juga subtitle atau isi dari subtitle yang di tulisan bawahnya ini subtitle, ini title dan ini subtitle. Lalu ada juga button search dan yang terakhir ada button eh, titik tiga ini. Nah, cara membuatnya itunya pertama kita buka dulu dashboard activity. Kita buat di sini Android Appcom Widget Toolbar. Nah, kita membuat tampilan toolbarnya dulu. Lalu kita buat ID-nya menjadi toolbar. Lalu backgroundnya saya atur colornya menjadi header, yang mana colornya saya atur di drawable, di values colors. Di sini saya buat headernya berwarna ini. Lalu kita panggil di sini colornya. Lalu ini untuk constraint kita buat parent ketiga-tiganya untuk atas, kanan, dan kiri. Lalu untuk subtitle teksnya kita buat white untuk warna putih dan titlenya berwarna white. Setelah kita membuat di halaman layout, lalu kita pindah ke halaman eh, activity-nya, dashboard activity-nya. Dashboard activity kita tambahkan eh, ini set support action bar yang mana untuk menampilkan toolbarnya beserta isinya yang pertama itu title dan subtitle. Di sini titlenya saya buat dashboard karena halaman yang kita buka adalah halaman dashboard dan untuk subtitle saya buat hi dan nama dari user yang mana nama dari user ini diambil dari ketika kita login. Lalu set display home as app enable ini akan menampilkan button back. Jadi saya tidak membutuhkan button button back di dashboard karena jika di back dia akan kembali ke halaman login dan itu kurang bagus. Kalau set display show home enable ini dia akan menampilkan dari dashboard ini sampai ke ujung sini. Jadi kita pakai ya. Lalu kita buat juga override fun on create option menu ini untuk menampilkan ini sehingga ditampilkan di halaman kita dan ini untuk button search-nya dan juga settingsnya. Settings berisi titik tiga berisi settings dan kamera. Cara membuatnya itu dengan cara pertama kita atur dulu di bagian eh, activity web. Sorry, bukan activity web. Main menu. Pada main menu kita tambahkan di sini isi titik tiga itu apa aja. Di sini saya memiliki settings dan juga kamera dan juga search ya ada tiga.
Nah, sudah sesudah itu baru kita panggil di dashboard dashboard activity dengan ini seperti ini. Lalu ketika setting ini diklik, dia akan menampilkan snack bar dengan tulisan settings klik atau artinya itu setting telah diklik gitulah. Nah, itu cara membuat toolbar. Pada halaman lain saya juga menerapkan toolbar seperti halaman store. Nah, di sini memiliki button back. Button back ini ketika diklik dia akan kembali ke halaman kita sebelumnya. Jadi kalau dari store kita back ke halaman dashboard. Kalau kita halaman web, kita back juga ke halaman dashboard lagi. Halaman layanan, kita back juga dia akan ke halaman dashboard lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi dan cara membuat toolbar. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat icon menggunakan vektor aset. Icon di sini saya memiliki tiga button dan tiga icon. Yang pertama itu halaman store, saya membuat iconnya gambar store. Lalu halaman web, saya membuat iconnya itu gambar HP. Dan yang ketiga halaman layanan, saya menggambarkan user karena saya tidak menemukan yang cocok. Jadi saya buat halaman user. Caranya itu pertama kita buat di eh, activity dashboard.xml-nya kita tambahkan untuk setiap button itu kita tambahkan dengan tag icon dan kita oh ya pertama-tama sebelum itu kita download terlebih dahulu ya iconnya di drawable, new dan vector asset. Kita cari di sini misalnya saya mencari gambar eh, telepon ini. Lalu kita oke kan? Kita atur warna kalau ingin warna putih maka pilih warna putih. Setelah itu kita ganti warnanya menjadi gold. Seperti ini lalu kita next. Kita finish, dia akan menyimpan di drawable. Lalu kita panggil di halaman dashboard seperti ini. Lalu kita panggil dengan tag icon sama dengan drawable. Kita panggil drawable-nya slash store. Maka dia tampil seperti ini. Untuk yang ini drawable slash web dan yang untuk ini drawable slash layanan. Sehingga dia tampil seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan halaman web ini ya. Yang mana itu namanya web view, menampilkan web view. Nah, di sini saya memiliki halaman web yang sesuai dengan judul tema saya, yaitu tentang pet shop atau pet house gitu ya. Di sini bernama websitenya adalah Pet Shop Indonesia. Jadi cara membuat untuk membuka halaman ini adalah yang pertama kita buat dulu activity web view-nya. Lalu kita tambahkan yang namanya eh, web view. Di palette ini ada ya. Kita tambahkan layout, bukan, widgets dan web view. Nah, seperti itu. Kita tambahkan web view, kita atur constraint-nya full layar kiri, kanan, atas, bawah. Lalu kita tambah di atasnya itu toolbar. Sehingga kita bisa back langsung pergi ke dashboard lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Bagaimana cara mengarahkannya ke halaman yang kita tuju? Yaitunya dengan mengatur di web view activity di sini. Ketika kita klik button pertama di dashboard, ketika kita klik dashboard, klik web view, dia akan membuka halaman web view ini dan isinya itu adalah load URL, dia akan membuka URL HTTPS dan seterusnya. Linknya kita tempel di sini, link yang ingin kita buka. Nah, setelah itu udah udah bisa dibuka ya. Cuman masang link aja. Dan ketika kita klik halaman lain, ketika kita klik back, dia tidak ke halaman dashboard karena saya menambahkan eh, s- menambahkan codingan seperti itu. Sabar. Backnya kita kayaknya di bagian back press. Nah ini kita buat seperti ini. Sehingga dia ketika kita klik back, dia ke halaman.
websitenya, tidak ke halaman dashboard. Back. Tapi kalau ini yang di toolbarnya di back, dia akan ke halaman dashboard. Nah, mungkin cukup sekian video singkat saya pada malam hari ini. Terima kasih yang telah menonton video saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.